Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang elektrolisis, ya, bentuk lelehan atau leburan, ya. Jadi kalau elektrolisis bentuk lelehan atau leburan ini fase zatnya itu biasanya dituliskan dengan L, ya, liquid. Ya, ini harus diketahui teman-teman. Nah, dalam menuliskan elektrolisis bentuk lelehan atau leburan ini ada beberapa pengetahuan dasar yang harus dipahami semuanya, ya, harus dipahami dulu, yaitu yang pertama ada aturan di mana elektroda, ya, baik katoda maupun anoda ketika elektrolisis ini bentuknya lelehan itu tidak bereaksi, ya. Jadi katoda dan anodanya ini tidak bereaksi, ini harus dipahami baik, ya. Kemudian yang kedua, menuliskan reaksi pada katoda ketika elektrolisis itu bentuk lelehan atau leburan, maka pada katoda itu langsung, ya, kation itu langsung direduksi, ya, kation langsung direduksi. Nah, pada anodanya ini juga langsung, ya, anion langsung dioksidasi. Jadi tanpa mempertimbangkan atau tanpa kita menganalisis jenis elektrodanya apa, itu tidak perlu, ya. Ketika bentuk lelehan atau leburan, maka katoda langsung kation direduksi, anoda anionnya dioksidasi. Ini harus dipahami dengan baik. Nah, contohnya ini sudah saya sediakan, di mana kita diminta untuk menuliskan reaksi elektrolisis dari zat berikut. Yang pertama adalah lelehan NaCl dengan elektroda Fe, ya, elektrodanya besi, ya. Maka bagaimana caranya kita mengerjakan? Ya, langsung saja kita jawab, ya. Jadi yang A ini kan ada lelehan NaCl. Kita tuliskan dulu, ya. NaCl berarti bentuknya liquid, ya. Ini harus kita tuliskan reaksi ionisasinya dulu, ya. Jadi dalam menuliskan reaksi elektrolisis harus kita ionkan dulu. Jadi ini jadinya Na+, ya, fasenya masih liquid, ya. Kemudian ditambah dengan Cl-, fasenya juga liquid, ya, lelehan. Nah, ketika kita menuliskan reaksi pada katoda, ya, reaksi pada katoda, kita sudah tidak mempertimbangkan, ya, elektrodanya kita kesampingkan, ya. Ketika zatnya ini berupa lelehan atau leburan, ya, maka pada katoda langsung ini kation direduksi. Nah, kation itu adalah ion yang bermuatan positif, ya, ini kation. Ya, jadi kationnya di sini adalah Na+. Na+ berarti pada katoda langsung direduksi. Ya, direduksi berarti itu ditambahi dengan elektron di sebelah kiri tanda panah sejumlah muatannya, ya, supaya 0. Ini kan +1 berarti harus ditambah 1 elektron. Kalau +2 ya berarti ditambah 2 elektron, ya, menjadi Na, ya. Fase zatnya tidak kita tulis dulu, tidak apa-apa, ya, tapi lebih baik ditulis sebenarnya, ya. Berarti ini karena Na-nya sudah direduksi mengendap, ya, menjadi padatan atau solid. Nah, pada anoda, ya, anoda ini kan anion dioksidasi. Anion itu adalah yang bermuatan negatif, ya, ion yang bermuatan negatif. Nah, ini. Nah, anionnya berarti di sini kita ketahui adalah Cl-. Cl- dioksidasi berarti elektronnya kita taruh di sebelah kanan. Di sebelah kanan tanda panah, ya. Nah, ini berarti Cl itu karena dari golongan halogen, maka dia nanti akan membentuk suatu gas diatomik, ya, Cl2. Ya, Cl2 wujudnya gas, ya, ditambah berapa elektron? Nah, ini disetarakan karena Cl-nya di sini menjadi diatomik, ya, menjadi Cl2, maka di sebelah kiri juga harus diberi koefisien 2, ya. Nah, berarti muatan di sebelah kiri menjadi 2 kali -1. Maka di sini berarti ditambahkan 2 elektron, ya, untuk menyeimbangkan muatan. Nah, karena di sini, ya, kalau kita perhatikan elektron yang terlibat itu di katoda 1 elektron, ya, di anoda itu 2 elektron, maka harus kita samakan jumlah elektron yang terlibat, yaitu berarti di atas ini dikalikan 2, bawah dikalikan 1.
Nah, sehingga diperoleh hasil ya pada katoda. Kita tuliskan ulang ya. Pada katoda berarti Na-nya dikalikan 2 menjadi 2Na ya. Na plus dikalikan 2 berarti 2Na plus, ditambah 1 elektron dikalikan 2 berarti 2 elektron. Kemudian Na ini juga dikalikan 2 berarti menjadi 2Na ya. Kemudian pada anodanya karena dikalikan 1 maka semua ini tidak ada perubahan. Jadi tetap 2 Cl- menjadi Cl2 ya, ditambah dengan 2 elektron. Nah, kalau jumlah elektron yang terlibat ini sudah sama, maka tinggal kita jumlahkan ya. Yang sama kita coret. Misalnya di sini ya. Jadi dari mulai persamaan yang pertama ini kita dapat persamaan reaksi elektrolisis yang pertama di sini. Kemudian setelah penyetaraan kita dapat persamaan kimia yang kedua ya. Dan ini yang ketiga. Nah, 3 persamaan ini kita jumlahkan ya. Dengan cara bagaimana? Yang sama di sebelah kiri dan kanan itu saling meniadakan. Seperti contohnya ini. Pada persamaan kimia yang pertama di sebelah kanan ada Cl- sebanyak 1 ya. Kemudian di persamaan yang ketiga ini di sebelah kiri tanda panah ada Cl- sebanyak 2. Berarti ini kita coret nih ya. Kita coret karena di sebelah kanan cuma ada 1, sebelah kiri ada 2, berarti di sini hanya tinggal bersisa 1 ya, 1 ion Cl-. Ya, kemudian ini lagi ya, di sebelah kanan tanda panah ini ada Na+, dan di sini di sebelah kiri tanda panah pada persamaan kedua juga ada Na+, maka ini kita coret juga ya. Karena di sini ada 2, sini ada 1, berarti ini masih bersisa 1. Nah, elektronnya juga sama, ini kan di sebelah kanan tanda panah 2, sebelah kiri tanda panah juga 2. Ya, intinya yang di kanan dan di kiri itu kalau ada yang sama dicoret. Kalau sudah maka tinggal kita tuliskan ya, persamaan reaksinya berarti menjadi apa gitu kan ya. Berarti ini NaCl ya, liquid yang di sebelah kiri tanda panah. Kemudian juga di sini ada Na+ ya. Kemudian ditambah dengan Cl-, maka menjadi yang di sebelah kanan berarti tinggal ini ya, Na-nya berarti 2 Na dan ditambah dengan Cl2. Ini adalah persamaan dari reaksi sel yang diperoleh. Itu contoh yang pertama. Nah, coba untuk lebih memperjelas lagi kita masuk ke contoh yang B ya. Di sini ada leburan MgCl2. Jadi leburan MgCl2 ini kalau kita tulis juga berarti dia fasenya L ya, liquid. Ini kalau diionkan berarti jadilah Mg. Ya, cara mengionkan ini yang di belakang ini jadi muatan yang di depan plus ya, berarti menjadi Mg2+, indeks yang di belakang menjadi muatan yang di depan. Kemudian ditambah dengan Cl. Ya, karena Mg-nya ini cuma ada 1 ya. Karena di sini Mg-nya cuma ada 1, berarti di sini Cl-nya juga cuma bermuatan -1. Nah, tapi harus disetarakan ya. Harus disetarakan. Di sebelah kiri Cl-nya 2, di sebelah kanan juga berarti harus 2 ya. Kemudian bagaimana selanjutnya? Selanjutnya adalah kita coba lihat ya reaksi pada katoda dan anodanya. Kan kita disuruh menuliskan reaksi elektrolisisnya ya. Sekali lagi karena bentuknya ini adalah lelehan, maka elektroda tidak kita libatkan dalam reaksi ya. Jadi katodanya langsung, ini katoda itu kan kation ya, yang bermuatan positif, kation. Berarti ini kationnya langsung direduksi Mg2+, berarti direduksi sejumlah muatannya 2 elektron menjadi Mg gitu ya. Jangan lupa fasenya harus dituliskan ya.
Kemudian di sini Cl-nya ya, Cl min ya, Cl min ini juga harus dioksidasi ya. Cl itu selalu membentuk diatomik ya. FClBr golongan halogen itu membentuk molekul diatomik, jadi di sini juga harus diberi koefisien 2 biar seimbang. Nah, elektronnya juga di sebelah kanan berarti 2. 2 kali min 1 kan min 2, berarti di sebelah kanan juga harus ditambahi 2 elektron. Nah, karena elektronnya sudah sama ini ya, maka tinggal kita jumlahkan saja. Tinggal kita jumlahkan, yang sama di sebelah kiri dan sebelah kanan harus dicoret yang sama. Ini di sebelah kiri tanda panah ada Mg2+, di sebelah kanan juga ada Mg2+. Jumlahnya sama-sama 1, berarti habis. Sebelah kiri ada 2 Cl min, sebelah kanan juga ada 2 Cl min, berarti habis juga. Maka di sini ya, di sini berarti menjadi bersisanya adalah Mg ya, Cl2 bentuknya liquid ya, menjadi Mg solid ya, ditambah Cl2 ini wujudnya gas ya, gas diatomik, berarti menjadi Cl2. Nah, begini ya. Oh iya, yang ini juga bisa kita tuliskan lagi ya, karena Na+ dan Cl- ini sebenarnya bisa kita gabung. Na+ dan Cl- ini kan kalau kita gabung bisa jadi NaCl ya. Berarti di sebelah kiri di sini ada 2 NaCl ya, bentuknya L, kemudian dia menjadi 2 Na ya, ini solid dan ini gas. Solid ditambah Cl2 gas ya. Jadi bisa kita tuliskan begitu. Nah, ini adalah contoh reaksi elektrolisis yang sederhana. Bagaimana kalau kita kembangkan ke yang berikutnya ya? Yang berikutnya, misalnya contoh nomor 2 ini yang lebih sedikit susah, gitu kan? Di sini kita diminta menuliskan apa ini? Elektrolisis lelehan NaCl menggunakan sejumlah 5 mol elektron. Berapa volume gas yang terbentuk pada anoda jika diukur pada keadaan standar ya. Jadi kita diminta untuk mengerjakan elektrolisis NaCl ya. Berarti ini kita ionkan dulu ya, berarti Na+ ya ditambah dengan Cl-. Karena kita yang diminta itu hanya menghitung berapa volume gas ya yang terbentuk pada anoda, maka cukup kita tuliskan reaksi di anoda saja ya. Anoda itu kan berarti memperhatikannya adalah anionnya ya. Berarti anion langsung dioksidasi, berarti Cl- kalau dioksidasi itu kan menjadi Cl2 ditambah berapa elektron ya, samakan. Di sebelah kanan tanda panah Cl-nya ada 2, di sebelah kiri berarti harus ada 2, berarti elektronnya juga ada 2. Nah, dari sini ya kita ketahui bahwa elektron yang terlibat di sini ya 5 mol. Nah, berarti elektron yang terlibat dalam reaksi elektrolisis ini adalah 5 mol. Nah, gas yang terbentuk itu adalah gas klorin ini. Ya, gas klorin. Berarti di sini molnya kolin berapa? Kan kita harus cari dari mol Cl2 dulu. Harus menggunakan perbandingan koefisien ya. Mol Cl2 berarti kita pakai koefisiennya Cl2 ya. Koefisien Cl2 dibagi koefisien yang sudah diketahui molnya, yaitu koefisien dari elektron ya, koefisien elektron dikali dengan mol elektron ya, berarti kita dapatkan koefisien Cl2 di sini 1, koefisien elektron di sini 2 ya, berarti 1/2 kali mol elektronnya 5, berarti kita dapatkan 5 bagi 2, 2,5 mol ya. Sekarang kita dapatkan ya, menghitung volume gas. Volume gas yang terbentuk itu adalah volume gas Cl2 pada keadaan standar ya. Keadaan standar itu adalah keadaan STP di mana volume molar pada STP itu bernilai 22,4 liter ATM per mol.
ya. Jadi di sini kita cari volume pada keadaan standar itu kan rumusnya adalah mol dikali volume molar STP-nya ya. Molnya itu adalah 2,5 ya. Dikali dengan 22,4 ya. Maka nanti kita dapatkan hasil akhirnya adalah 56 liter ya. Ini adalah cara menuliskan reaksi elektrolisis dan mengerjakan soal-soal elektrolisis bentuk lelehan. Semoga bermanfaat. Bye bye.